duduk di kanan atau di kiriku. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai dengan 28. Ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa lain, supaya Ia diolok-olok, dicambuk, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga, Ia akan dibangkitkan." Kemudian datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Nyatakanlah, supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaanmu, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Namun Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum dari cawan yang akan kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapa-Ku." Mendengar hal itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Duduk di kanan dan kiri Yesus menjadi permohonan ibu Zebedius dan kedua anaknya, Yakobus dan Yohanes. Keduanya adalah murid-murid Yesus yang hadir dalam peristiwa sangat penting, seperti ketika Yesus menampakkan kemuliaannya dan peristiwa di bawah salib Yesus. Ibu Zebedius percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat dan Raja. Dia sudah lama melayani Yesus dan para murid. Dia ingin agar kedua anaknya mendapatkan tempat yang terhormat di samping Sang Raja kelak. Namun, Yesus menyampaikan bahwa untuk mendapatkan kehormatan dalam kerajaan Allah,
justru harus meminum cawan penderitaan. Pernyataan Yesus ini disanggupi oleh Yakobus dan Yohanes. Memang, akhirnya Yakobus wafat sebagai martir, dan Yohanes mengalami penderitaan di penjara, dibuang ke pulau terpencil. Mereka tetap setia kepada Yesus hingga akhir. Kita mungkin bangga menjadi anggota gereja. Namun, untuk menjadi pengikut Yesus, kita ditantang untuk berani menyangkal diri, memikul salib, dan bersedia menjalaninya. Ada seorang sahabat melayani dalam karya sosial gereja, memiliki keluarga dan kehidupan yang mapan. Dalam suatu momen, suaminya bangkrut. Tagihan hutang silih berganti. Mereka harus menghadapi debt collector, uang sekolah anak yang tertunggak, dan lain-lain. Persoalan yang dialami membuat mereka merasa hancur. Keadaan semakin runyam karena hari-hari mereka diselimuti pertengkaran dan saling menyalahkan. Sampai pada titik mereka akan bercerai. Mereka tidak mau hadir dalam perayaan Ekaristi, menutup diri dari segala kegiatan. Mereka marah kepada Tuhan yang seolah tidak peduli. Beruntung banyak sahabat yang menasehati mereka melalui perhatian, sapaan pagi dengan sabda Allah yang memberikan kekuatan. Perlahan-lahan mereka beroleh rahmat Tuhan untuk ikhlas menerima keadaan dan rukun kembali. Mereka merintis pekerjaan dan memikul salib bersama Yesus hingga akhirnya mampu kembali melayani gereja dan lingkungan. Kita belajar tentang pandangan Yesus atas permintaan duduk di sebelah kanan atau kirinya. Sikap kerelaan memikul salib, meminum cawan penderitaan adalah jalan yang harus dilalui. Maukah kita tetap teguh pada iman meskipun berbagai kekecewaan, penderitaan, dan kesulitan hidup yang menerpa? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memilih dan menjadikan kami sahabat dan murid-Mu. Engkau sudah memberikan segala yang terbaik dalam karya dan pelayanan kami. Berilah kami rahmat agar karya pelayanan kami menjadi persembahan yang menyenangkan bagi-Mu, dan bukan untuk memikirkan menjadi yang terbesar dan duduk di kanan atau di kiri-Mu. Ampunilah kami jika kami belum memahami sepenuhnya arti melayani yang sesungguhnya bersama-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin.